Halo Sobat DF, kembali lagi dalam program podcast Klinik Hukum, tempat kita membedah berbagai isu hukum dengan sudut pandang yang tajam dan berimbang. Bersama saya Gabriela Kristina Tambayong atau bisa dipanggil Gaby. Pada segmen kali ini kita akan mengupas sebuah kasus yang tengah menjadi sorotan masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan, yaitu dugaan kriminalisasi terhadap pelaku UMKM dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baru-baru ini ada kejadian yang cukup menghebohkan, di mana pemilik minimarket Mama Khas Banjar, Firly Nur Rahim, ditangkap oleh Polda Kalimantan Selatan atas tuduhan melanggar pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait pencantuman tanggal kedaluarsa dan label produk yang dijual. Pelanggaran pasal tersebut dapat dikenakan ancaman pidana 5 tahun atau denda sampai 2 miliar. Denda yang bukan main-main ya teman-teman. Peristiwa ini memicu pertanyaan besar bagi masyarakat. Mengapa sih kasus ini langsung diproses secara pidana tanpa ada pembinaan terlebih dahulu? Padahal sejak tahun 2021 sudah ada Memorandum of Understanding atau MOU antara Kementerian Koperasi dan UMKM, Kapolri serta Dinas Perdagangan yang mengutamakan pembinaan dibanding pemidanaan bagi UMKM yang melakukan pelanggaran administratif. Di sisi lain, Kasubdit 1 Indaksidik Reskrimum Polda Kalsel AKBP Amin Rofi mengatakan penyitaan barang milik Mama Khas Banjar sudah sesuai prosedur dan dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai produk tanpa merek dan label. Mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut telah melalui tahapan yang jelas dan sesuai aturan. Nah, kasus ini juga mendapat perhatian nih dari Wakil Ketua DPRD Banjarbaru, Bapak Syamsuri, yang menyatakan bahwa UMKM seharusnya dibina, bukan dibinasakan. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa tindakan hukum yang keras tanpa pembinaan dapat mematikan semangat pelaku-pelaku UMKM. Jadi, kira-kira ada yang keliru nggak sih dari penerapan hukumnya dalam kasus ini? Apakah UMKM benar-benar sudah dapat perlindungan yang seharusnya? Dan bagaimana sih peran pemerintah serta organisasi pengusaha dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil? Nah, biar kita nggak sekedar menebak-nebak, kali ini kita sudah kedatangan para narasumber yang luar biasa yang tentunya akan membagikan insight yang akan membuat kita semakin paham dan sadar tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, kita sapa dulu nih ya teman-teman narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Lukman Simanjuntak SEMM selaku petugas pengawas barang beredar atau ahli bidang perlindungan konsumen. Selamat pagi Bapak. Nah, narasumber kita yang kedua ada Bapak Sulkan SHMM selaku Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian yang ketiga ada Bapak Sufian Nur SEMM selaku penyidik di Treskrimus Polda Kalsel. Dan yang keempat ada Bapak Hendra selaku Ketua Aliansi Pemerhati Kalimantan atau KAMPI. Yang kelima ada Mardian Firmansyah selaku pengamat hukum, dan juga dari Pemerhati Kalimantan Selatan juga ada Bapak Effendi. Nah, mungkin bapak-bapak sekalian yang ada di sini bisa menyapa dulu audiens kita yang nonton pada hari ini, terutama yang nonton secara live. Bisa kita ucapkan halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semuanya. Yang tentunya dinanti-nantikan oleh audiens kita untuk membuka pandangan kita mengenai perlindungan hukum bagi para konsumen dan pelaku UMKM. Nah, baik, untuk memulai sesi podcast ini nih Pak, saya akan mulai dengan menanyakan tanggapan terlebih dahulu mengenai kasus yang tadi sudah kita dengarkan dari perspektif masing-masing ya Pak. Mungkin yang pertama bisa dari Bapak Sufian selaku penyidik dari Polda Kalsel. Apa sih Pak yang membuat aparat kepolisian langsung melakukan penegakan hukum dan apa aja sih yang menjadi pertimbangan utama? Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penanganan perkara ini kami merupakan penyidik langsung yang menangani perkara terkait toko Mama Khas Banjar. Jadi
dalam penanganan perkara ini kami diawali dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat kami, yang mana mereka sudah melaporkan bahwa pernah belanja di sana, kemudian menemukan adanya barang yang sudah tidak bisa dimakan lagi. Nah, jadi ada beberapa lah yang mengadukan ke kami. Itu kalau nggak salah di bulan Oktober. Nah, kemudian dalam bulan Oktober, bulan November kami lakukanlah sesuai mana prosedur kami, yaitu penyelidikan. Nah, penyelidikan kami juga kami lengkapi dengan prosedur-prosedur seperti adanya laporan informasi, kemudian kami dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan. Nah, setelah itu kami lakukan penyelidikan perkara ini, ternyata benar kami dapati di toko tersebut banyak sekali dijual produk-produk yang seperti dilaporkan orang bahwa barangnya tidak ada tanggal kadaluarsanya. Nah, jadi dalam hal ini setelah kami dapat memastikan hasil penyelidikan itu bahwa ada pelanggaran pidana di sana, maka kami lanjutkan proses ini ke proses penyidikan. Kami lengkapi administrasi kami semua seperti survei penggeledahan, kemudian kami datang ke TKP, kami lakukanlah penindakan. Jadi tujuan kami melakukan penindakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah kami melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat kami, para konsumen ini, Mbak. Jadi jangan sampai juga pelaku usaha merugikan masyarakat kami. Jadi ada kepentingan besar di belakang ini yang kami lindungi, yaitu kepentingan masyarakat kami. Jadi ada bahasa kriminalisasi seperti yang Mbak sampaikan tadi ya. Itu pada saat kami melakukan penindakan ini, Mbak ya, kami di toko tersebut datang, kami sampaikan bahwa di sini kami ajak mereka keliling, ini loh barang-barang yang berdasarkan undang-undang ini merupakan suatu pelanggaran pidana. Nah, kemudian kami sampaikan juga ke saudara Firly dan istrinya serta karyawannya, perkara ini loh perkara ringan, kan gitu Mbak ya, perkara ini perkara ringan. Perkara ini jangan sampai perkara ini bukan perkara berat seperti pembunuhan, perampokan, pencurian. Kemudian ada anggota kami yang nyeletuk, iya Fir, ini bukan perkara narkoba, ini perkara ringan loh. Kemudian kami sampaikan, kalau setelah penindakan kami hari ini, Firly maupun istrinya jangan terpengaruh dengan penindakan kami, silahkan lanjutkan mereka jualan lagi. Jangan terpengaruh, jangan menjadi terlalu beban pemikiran dia. Itu di tokonya kami sampaikan pada saat penindakan itu. Jangan terpengaruh loh, ini tetap jualan seperti biasa. Tapi kalau jualan tolong perhatikan lagi labelnya, perhatikan lagi tanggal kadaluarsa, jangan sampai terulang seperti ini, jangan diulangi lagi, tolong itu ya. Nah, jadi kami sampaikan ke dia, jangan terpengaruh. Artinya kan kami tetap menyuruh dia jualan seperti biasa. Artinya apa? Di situ kami menyampaikan ke dia, memberi pembelajaran, kemudian lanjut lagi dalam proses itu Mbak ya. Di tanggal 11 kami lakukan penindakan, kemudian berproses sampai tanggal 9 Januari kami gelar perkara penetapan tersangka, kemudian di tanggal 16 Januari kami periksa diri sebagai tersangka. Itu sudah jeda waktu yang luar biasa untuk kami lakukan penyelidikan lebih dalam. Nah, jadi prosedur pemeriksaan saksi, ahli, dan lainnya kami laksanakan. Nah, kemudian di tanggal 18, perkara itu lengkap atau P21 dalam istilahnya. 18 Februari perkara itu sudah P21, dinyatakan oleh jaksa P21, sehingga kami janjian dengan jaksa, kemudian janjian dengan pengacara Firly. Kami sampaikan ke pengacaranya bahwa perkara Firly sudah P21. Minta tolong minggu depan kami akan tahap 2 kan Firly. Artinya kan ada jeda waktu tuh untuk dia persiapan, kami rencana tahap 2. Nah, di tanggal 25 kami tahap 2 kan. Artinya dari tanggal 11 Desember sampai tanggal 25 Februari itu kurang lebih 3 bulan ya Mbak ya. Selama 3 bulan itu kami penyidik Krimsus tidak pernah melakukan penahanan terhadap saudara Firly.
kami tekankan, kami tidak pernah melakukan penahanan kepada saudara Firly. Kemudian kami cuma mewajibkan mereka sebagaimana undang-undang dari tanggal penetapan tersangka sampai ke tanggal 25 itu kami meminta dia untuk wajib lapor setiap Selasa dan Kamis. Nah, tapi selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan wajib lapor itu, dia cuma datang ke kantor kami 2 kali. Itu menjadi permakluman kami karena merasa dia dia kadang menelpon, kadang kami yang telepon. Firly, kamu di mana? Kayak apa kabar, ikan sehat aja kah? Karena dia kan berproses dengan kami juga wajib mengetahui keberadaannya, wajib mengetahui keadaan dan kondisinya. Iya Pak, kami baik aja, sehat. Seperti itulah yang kami lakukan. Artinya apa? Kalau kami mengkriminalisasi seseorang, mungkin ya, pian pasti tahu, pasti orang tersebut kami tahan. Karena di dalam undang-undang itu dinyatakan apabila ancaman hukuman dia 5 tahun atau lebih, itu bisa dilakukan penahanan. Sedangkan ini kami tidak melakukan itu. Karena apa? Karena kami bukan mengkriminalisasi, tapi kami memberi pembelajaran kepada saudara Firly, dan kami melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat kami, masyarakat konsumen. Nah, jadi dalam pemikiran kami yang belum rasa kami sangat jauh dari terlalu pemahaman yang besar. Jadi pada saat kami lakukan penyelidikan, kami lihat barang jualannya itu tidak ada tanggal kadaluarsa, seperti sirup itu tidak ada kadaluarsanya. Kami berpikir, ini merugikan masyarakat kami, berarti niatnya ini tidak baik. Nah, artinya niatnya nggak bagus. Nah, kada bagus, berarti dia mau jual habis nih barang. Ya kan, sampai kapanpun nih barang mau dijualnya habis nih. Kalau nggak habis, nggak berhenti dia jual, karena nggak ada batas waktu penggunaannya. Iya kan? Kira-kira benar nggak, Pak? Nggak ingin mengeluarkan modal. Iya, kira-kira benar nggak? Kan berarti habis nih, sampai habis dijual. Artinya apa? Artinya masyarakat kami yang dirugikan. Kalau siapa tahu barang yang dijualnya ini apabila sampai waktu kadaluarsanya menjadi racun ataupun lainnya, ya berarti masyarakat ulun nih yang dirugikan sekali dengan perbuatannya nih. Itulah kami lakukan penindakan. Nah itu Pak, kira-kira mungkin itu dulu pembukaan dari ulun biar kita semua bisa memahaminya, bahwa sedikit tidak ada kami niat kriminalisasi terhadap saudara Firly maupun tokoh Mas Banjar. Kami yakini itu. Kira-kira mungkin itu pembukaan dari ulun. Mudah-mudahan masyarakat kita, pengusaha-pengusaha, para UMKM maupun lainnya tercerahkan dengan perkara ini. Minta tolong menjadi pembelajaran kita semua. Nah, terima kasih Pak Sufian ya. Jadi di awal-awal ini kita udah di-clearkan ya Pak ya, bahwa tindakan dari aparat kepolisian ini bukan untuk mengkriminalisasi, tapi justru untuk melindungi kepentingan yang lebih luas lagi, karena ini sudah menyangkut masyarakat, menyangkut publik ya Pak. Publik, masyarakat luas ini Mbak. Iya, bukan hanya pribadi lah. Bukan, ya. Tidak ada kepentingan polisi di situ Pak. Tidak ada kepentingan kami penyidik. Nah, jadi kepentingannya adalah mutlak kepentingan masyarakat luas. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Nah, yang kedua mungkin saya akan bertanya kepada Pak Lukman nih, selaku petugas pengawas barang beredar atau ahli bidang perlindungan dan konsumen. Bagaimana sih Bapak menanggapi kasus yang terjadi ini dari perspektif Bapak selaku ahli bidang perlindungan konsumen? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Nah begini Mbak, sebelum saya melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu bahwa apa sih perlindungan konsumen itu. Nah, kami kan menangani perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Artinya di sini pelaku usaha dalam hal ini berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas atas produk yang mereka jual agar tercipta perlindungan konsumen. Kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Sufian tadi, bahwa
barang-barang yang dijual atau diperdagangkan oleh pelaku usaha seharusnya adalah barang-barang yang sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini kan dalam kasus ini toko Mama Khas Banjar ini adalah mereka menjual barang-barang produk frozen food ya, atau bahan pangan. Nah, di pangan ini kan ada ketentuan yang mereka harus berikan, yaitu mengenai label. Nah, di label pangan ini kan di situ harus tertera juga tanggal kadaluarsanya. Sebenarnya sih label pangan ini ada beberapa yang mengandung label pangan. Satu, komposisi, kalau dia produk sudah jadi ya, atau komposisi atau bahan baku, kemudian kandungan nilai gizi, kemudian produsennya siapa atau pengemasnya siapa, itu harus ada di label pangan tersebut. Nah, di sini dalam kasus Mama Khas Banjar ini kebetulan penyidik dari Diskrimsus Polda Kalsel kemarin atas penyelidikan mereka menemukan bahwa produk-produk yang dijual di toko Mama Khas Banjar itu tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Nah, ini tanggal kadaluarsa ini sangat penting bagi konsumen karena dengan tanggal kadaluarsa konsumen akan tahu kapan produk ini sebaiknya digunakan. Nah, kemudian itu juga untuk melindungi hak-hak konsumen karena itu adalah seperti yang saya bilang tadi, perlindungan konsumen itu adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen. Kemudian hak konsumen itu kan hak untuk mendapatkan barang yang sesuai ketentuan, yang sesuai dengan apa yang dia bayarkan gitu kan. Jangan sampai konsumen membeli barang yang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi, nanti akan mengakibatkan bisa gangguan kesehatan terhadap konsumen tersebut. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Terima kasih. Oke, jadi kita bisa paham ya teman-teman bahwa perlindungan konsumen ini tujuannya adalah agar memastikan konsumen ini mendapatkan barang ataupun produk-produk yang dia beli itu sesuai dengan apa yang dikomunikasikan kepada konsumennya, begitu ya Pak? Betul. Kualitasnya sesuai seperti itu. Oke, baik. Next nih, saya mau bertanya kepada Bapak Sulkan, selaku Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar berbagai tanggapan dari Pak Sufian dan Pak Lukman tentang kasus ini. Kalau untuk Bapak sendiri, gimana sih Bapak melihat dampak kasus ini terhadap iklim usaha dan kepercayaan pelaku UMKM di Kalimantan Selatan? Oke, terima kasih. Sebelum itu saya ingin tambahkan sedikit mengenai manfaat daripada label kadaluarsa. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu akan mampu melindungi konsumen. Di sisi lain, bukan hanya konsumen yang terlindungi, tapi produsen itu juga akan terlindungi. Betul. Dari kepastian daluarsa itu. Di mana posisinya? Kalau ada konsumen yang mengkonsumsi bahan itu setelah lewat daluarsa, itu salahnya sendiri kan? Nah, kemudian dia komplain, maka terlindungilah si produsen nih. Kan sudah ada di situ. Salah Anda sendiri kenapa tidak mengikuti petunjuk daluarsa. Ya. Nah, jadi dua sisi sebetulnya diuntungkan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal label kedaluarsa ini. Nah, mengenai dampak terjadinya case ini, sampai hari ini belum ada laporan dari masyarakat kepada Dinas Perdagangan bahwa para UMKM menjadi berhenti berdagang. Tidak ada laporan seperti itu. Ya, tidak ada laporan seperti itu ya. Kalau misalnya kita mendengar dari medsos, ya itu perlu dibuktikan, ya kan? Yang jelas secara formal kepada Dinas Perdagangan tidak ada atau belum ada laporan yang seperti itu menjadi motivasi berjualan turun. Tidak ada laporan seperti itu. Kemudian saya menduga bahwa
dari case ini semua bisa belajar. UMKM bisa belajar, artinya dia lebih berhati-hati dan lebih mengikuti daripada aturan yang berlaku dalam hal perdagangan, dalam hal merek-merek produksi dan label-label yang harus ditaati. Karena seperti saya katakan tadi bahwa semuanya akan terlindungi dari kepastian ini, baik konsumen maupun produsen sendiri. Nah, jadi intinya sampai hari ini kami belum menerima laporan baik itu dari UMKM atau dari masyarakat bahwa berdampak signifikan terhadap UMKM lainnya dalam dunia usaha perdagangan. Nah, itu. Baik, berarti ini kita mendapatkan informasi baru nih ya teman-teman, bahwa sejauh ini belum ada dampak yang signifikan yang mempengaruhi UMKM ya Pak, dimana mungkin mereka berhenti untuk melanjutkan usahanya. Dan tadi sudah ditambahkan juga bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak hanya melindungi konsumen saja, tetapi juga untuk melindungi produsennya. Jadi bagi para pelaku UMKM maupun konsumen di luar sana, pastikan kalian juga memperhatikan aspek-aspek hukum yang berlaku dalam dunia perdagangan ini. Oke, sebelum saya ke Pak Hendra ya, saya mau ke Varian dulu. Nah, Varian sendiri ini kan adalah pengaman umum ya, jadi pasti masyarakat pengen tahu nih, apakah penegakan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum ini sudah sesuai dengan asas kepastian hukum dan juga asas keadilan, di mana asas-asas ini adalah landasan atau prinsip dasar dalam menegakkan. Oke, baik, makasih Mbak Gede. Menurut saya sebagai pengamat hukum maupun saya sendiri juga sebagai advokat ya, kalau menurut saya penerapan ini dari penyidik itu sudah sesuai dengan penerapan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 99, yang mana ketentuan tersebut secara eksplisit sudah melarang pelaku usaha ya memperdagangkan barang tanpa mencantumkan informasi seperti tanggal kadaluarsa ataupun misalkan komposisi dan identitas. Kan toko Mama Das Banjar ini terbukti, menurut saya ya, menurut pandangan saya itu terbukti melakukan pelanggaran, sehingga hukum penegakan hukum ya harus dilakukan secara prosedural. Jadi, namun secara perspektif asas keadilannya terdapat ketimpangan antara kepatuhan hukum dan kepastian UMKM, yang mana di sini meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak membedakan skala usaha. Jadi pelaku UMKM sendiri seringkali memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi standar. Jadi menurut standar yang kompleks menurut saya. Jadi Kementerian UMKM dalam kasus ini juga menegaskan bahwa pembinaan seharusnya menjadi langkah pertama sebelum penjatuhan sanksi pidana menurut saya. Jadi dengan demikian meskipun ada penegakan hukum yang penegakan hukum sesuai dengan kepastian hukum. Jadi misalkan sanksi administratif ataupun mungkin lebih adanya kasus dalam pelanggaran administratif UMKM. Ini tuh kalau menurut pandangan saya. Jadi kalau dari sisi formilnya ya, sisi penegakan hukumnya ini sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Ya, sudah tepat sudah tepat dijalankan oleh penyidik dari Polda. Cuman tadi ada timpangan ya Pak antara kepatuhan hukum dan kepastian hukumnya, karena mungkin para pelaku UMKM di luar sana kesulitan untuk memenuhi kriteria-kriteria yang berlaku karena mungkin kurang standar, kurang pembinaan dan juga mereka kurangan sumber daya yang layak untuk memenuhi kriteria tersebut. Oke, untuk tanggapan kasus dari Pak Hendra nih, sebagai Ketua Aliansi Pemerhati Kalimantan, gimana sih Pak Bapak menanggapi kasus ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sebagai Aliansi Pemerhati Kalimantan sangat mengapresiasi kepolisian dalam menindak kasus ini. Ini kan sebagai pembelajaran bahwa pelaku UKM itu harus
benar-benar sesuai dalam jalannya pelaku usaha mengikuti peraturan yang berlaku dengan mencantumkan label-label produknya kan, dari produsen sampai penyalurannya gitu. Masalahnya kan kalau tidak ada label tanggal warasnya itu bisa berdampak negatif. Masalahnya gitu dari pihak konsumen, kalau tetap dari pihak Mas Belajar itu tetap menjual produk itu sangat berdampak negatif lah bagi masyarakat. Itu yang kami lihat lah. Bagi pelaku UKM nantinya kan ini sebagai pembelajaran untuk produk-produknya nanti bisa mengikut peraturan yang berlaku. Nah itu ya itu aja. Berarti Bapak sendiri setuju ya dengan Setuju. apa yang telah Sangat mengapresiasi apresiasi dan setuju begitu ya, karena ini juga bisa dijadikan pembelajaran bagi para pelaku UMKM di luar sana tadi lebih berhati-hati ya, dalam memproduksi dan menjual produk-produknya. Nah, untuk bagian yang kedua nih, kita mau membahas dari perspektif hukumnya lebih detail ya, meskipun tadi dari pengamat hukum juga sudah memberikan insight-insight dasarnya bagi para teman-teman yang ada di sini, tapi di sini kita mau membahas lebih dalam lagi nih tentang perspektif hukumnya. Oke, saya balikkan lagi nih ke Pak Sufian selaku penyidik. Ini mungkin pertanyaan yang tadi ya memicu kehebohan di masyarakat. Sebenarnya kalau dari pihak kepolisian ini sendiri, apakah ada prosedur tertentu dalam mengkategorikan kasus sebagai tindak pidana, terutama ketika masih ada ruang pembinaan yang mana ini sangat disayangkan masyarakat karena mereka memandang bahwa seharusnya bisa dilakukan pembinaan dulu gitu Pak. Terima kasih Mbak. Jadi dalam hal penegakan hukumnya terkait itu UMKM ataupun pengusaha apapun ya Mbak ya, di kepolisian itu tidak ada pengaturan khusus. Jadi kita tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu KUHP, yang mana kita juga dibekali dengan perkaba Mbak ya dalam penanganan perkara ini. Jadi kami tetap akan melakukan prosedur penanganan, mau itu UMKM, mau itu pengusaha lainnya, tetap kita akan berprosedur seperti langkah-langkah kami, itu adanya penyelidikan, kemudian kita lanjutkan dengan penyidikan, yang mana semua itu ada prosedur tahapan yang kami lewati. Sehingga apa? Sehingga kami dapat memastikan kepada masyarakat kami mendapatkan keadilan terkait penerapan hukum. Itu Mbak Harap. Jadi kami terkhusus pengaturan tidak ada Mbak ya. Tapi ada pengaturan yang sangat khusus, yaitu kami memegang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 KUHP, dan ada pengaturan prosedur lagi yang mendasar lagi di kami, yaitu Perkaba, Peraturan Kabar Reskrim, yang kami ikuti prosedur itu sehingga bisa memberikan kepastian hukum, bisa memberikan keadilan terhadap masyarakat kami. Jadi itu Mbak, kira-kira mungkin dari kami sedikit aja terkait pertanyaan Mbak yang ini. Oke, berarti prosesnya tadi mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan untuk penegakannya tadi mengacu pada Perkaba ya Pak ya. Ke KUHP Mbak ya, kita punya KUHP. Oh, ya, di negara kita ada KUHP. Ya. Acara formilnya. Iya betul. Ya. Oke. Nah, untuk Pak Lukman nih ya, ahli bidang perlindungan konsumen, tadi di pertanyaan sebelumnya Bapak sempat mention nih kalau Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kan untuk menjamin kepastian hukum. Nanti kalau dari Bapak sendiri melihat sejauh ini, apakah ada celah hukum dari undang-undang yang sudah berlaku ini yang memungkinkan adanya kasus-kasus yang terjadi? Kalau dalam hal kasus-kasus yang terjadi, kalau hukum itu kan mungkin nggak semua orang tahu Pak ya, tapi sebenarnya itu kalau sesuatu atau undang-undang itu sudah diundangkan dan sudah tercantum dalam berita negara, seharusnya seluruh warga negara Indonesia sudah harus tahu itu dari segi, kalau nggak salah,
dari asas hukum, Pak ya. Saya kurang tahu, mungkin ahli hukum nanti yang bisa menerangkan itu mengenai hukum itu. Jadi kalau ada undang-undang yang sudah disiahkan dan sudah tercatat dalam lembar berita negara. Kalau saya beralih ke Pak Rian nih, kalau dari Pak Rian sendiri selaku pengamat hukum, bagaimana Bapak melihat aturan yang sudah berlaku ini? Apakah ada celah-celah yang membuka ruang bagi para pelaku UMKM untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen, atau malah sebaliknya nih, tindakan-tindakan konsumen yang malah merugikan para produsen? Ya betul lah contohnya. Ya kalau menurut saya ya terdapat celah hukum ya. Karena yang membuat UMKM rentan diskriminasi ya. Dalam pelanggaran undang-undang administratif, di situ ada tumpang tindih regulasi aturan. Jadi di situ ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 dan Undang-Undang Meteorologi Legal Nomor 2 1981. Di sini tidak memberikan batasan jelas antara pelanggaran administratif, misalnya label tidak lengkap, atau dan pelanggaran substantifnya, atau misalkan berbahaya, atau akibatnya pelanggaran akibatnya pelanggaran administratif minor dapat dijerat dengan sanksi pidana yang berat. Jadi dan yang kedua itu juga minimnya pembinaan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 itu. Udah lama sekali sudahnya. Iya. Dari 99. 99 itu meskipun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 itu tentang UMKM mewajibkan pemerintah melakukan pembinaan sebenarnya. Jadi pemerintah itu ada kewajiban untuk melakukan pembinaan ke UMKM. Jadi implementasinya kan masih lemah saat sekarang ini. Jadi pemerintah itu masih agak kurang untuk menginformasikan masyarakat sebenarnya. Jadi itulah sedikit dari saya, Mbak. Jadi tentang undang-undang itu ya, kalau menurut kita pandangan itu ya pastinya ada celah untuk celah hukum ini yang membuat pelanggaran disangkan tuan baik. Oke, berarti kalau dari Bapak sendiri memandang bahwa ada tumpang tindih antara undang-undang ya Pak, atau yang kalau dalam dunia hukum itu dikenal kekaburan norma ya. Iya. Kekaburan norma seperti dari pelanggaran administratifnya, terus minim pembinaan juga gitu ya. Dan ini mengakibatkan implementasinya yang masih lemah gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, saya beralih lagi ke Pak Zulkan selaku Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Di pembukaan tadi kita sempat mention tentang MOU nih Pak. Nah, bagaimana sih Dinas Perdagangan melihat keberlakuan MOU terkait pembinaan UMKM dalam konteks hukum nih saat berhadapan dengan aparat penegak hukum? Kira-kira adakah kendala dalam implementasinya? Ya, jadi MOU itu kan sebetulnya ada itu sebagai implementasi semangat pemahaman adanya celah tadi. Nah, supaya celah yang ada di peraturan itu menjadi berkurang dan pembinaan itu menjadi lebih baik, maka ada MOU antara Kementerian Koperasi UKM dengan Kapolri waktu itu. Namun demikian, tindak lanjutnya di daerah ini sangat minim ya. Seyogyanya itu bisa ditindaklanjuti juga di daerah menjadi MOU antara misalnya pemerintah daerah dengan Polda atau bila perlu dengan kejaksaan. Nah, jadi menurun dari atas sampai ke bawah sehingga implementasinya lebih operasional. Kalau dari pemerintah sendiri di dalam program-program, baik itu program pemerintah daerah maksud saya, baik itu program dan kegiatan ada dinas perdagangan, dinas koperasi, dinas perindustrian, selalu ada kegiatan pembinaan. Dan pembinaan itu sudah dilakukan secara intensif kepada UMKM di bawah pembinaan industrian, koperasi, perdagangan, bahkan di bawah binaan bank. Jadi UMKM ini banyak yang terlibat di sana untuk melakukan pembinaan. Tinggal
atas ketika kesempatan sudah dan dilakukan waktu yang telah pembinaan yang diberikan. masif itu, Semoga diskusi ini apakah bisa menjadi kemudian bahan masih refleksi pembinaan? bagi semua pihak, Pembinaannya masif. mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, Pembinaannya sudah maupun masif. pelaku usaha Di dan setiap tahun tentunya ada masyarakat, kegiatan itu. agar kita Dan bisa sama-sama sering. menciptakan dan menerapkan Tinggal regulasi yang jadi lebih masalah adil dan adalah lingkungan kesadaran usaha dari yang yang lebih dibina. kondusif dan positif tentunya. Apakah pembinaan Saya, Gabriela kemudian Krisna bisa Tambayong, merubah selaku host, mohon pamit perilaku, undur diri. merubah Kepada mindset, masyarakat semua, mari kita menimbulkan tetap kritis, kesadaran bahwa tetap cerdas dan pentingnya jangan lupa pantau undang-undang ini terus diimplementasikan program secara klinik baik. hukum untuk Seperti yang pembahasan saya katakan tadi, isu-isu bahwa hukum terkini undang-undang ini lainnya. melindungi semuanya, Sampai jumpa di bukan episode hanya berikutnya. melindungi konsumen saja. Tapi ketika ada konsumen yang nakal mengklaim dia misalnya menggunakan itu lewat daluarsa, kemudian dia terjadi apa-apa pada dirinya, menyalahkan ke konsumen, produsen kan bisa, ini sudah ada daluarsanya, kan gitu. Kenapa digunakan setelahnya? Kalau nggak ada itu berarti tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Jadi kita harus memahami bahwa undang-undang ini melindungi semua. Dengan perubahan mindset yang seperti ini, maka semua berkepentingan untuk mendorong bahwa undang-undang ini dilaksanakan secara baik, diterapkan secara baik. Saya kira itu. Jadi pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan itu sudah pemerintah lakukan. Dalam hal ini pemerintah daerah sudah melakukan di kegiatan-kegiatan dan program-program yang terkait dengan UMKM. Luar biasa. Iya kan? Luar biasa dan masif. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, penerapan dari undang-undang ini sudah terlaksana dengan baik melalui pembinaan intensif yang sangat masif tadi itu ya Pak? Iya. Dan itu sudah dilakukan ternyata setiap tahunnya. Sudah dilakukan secara setiap tahunnya. Memang saya tambahkan UMKM kita di Provinsi Kalimantan Selatan ini ribuan. Ya kan? Ribuan. Sehingga kami cara membinanya kan juga tidak serentak. Tapi kami saat ini dengan adanya sistem baru komunikasi yang lebih canggih, kami bisa saja melakukan komunikasi itu lewat online. Jadi semakin terjangkau luas sosialisasi yang dilakukan. Intinya adalah semua kita harus terlibat untuk pembinaan perdagangan ini. Jadi menarik sekali ya, ini membuka wawasan baru bagi masyarakat di luar sana yang mungkin bertanya-tanya nih, emangnya selama ini sudah ada nggak sih pembinaan dari pemerintah daerah sendiri terhadap pelaku-pelaku UMKM dan juga konsumennya? Dan ternyata sudah ada nih ya Pak. Nggak ada. Tinggal kesadaran kita semua lagi untuk mau mengikuti pembinaan dan mau meningkatkan kesadaran tentang undang-undang perlindungan konsumen ini tadi. Oke, nah kalau tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Hendra dari Ketua Aliansi Pemerhati Kalimantan, saya mau bertanya dengan Pak Effendi yang juga dari Pemerhati Kalimantan, Aliansi Pemerhati Kalimantan, Pak. Kalau dari sisi advokasi hukumnya, gimana sih Aliansi Pemerhati Kalimantan Selatan menilai tindakan yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian? Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai Aliansi Humas Masyarakat Kalimantan menanggapi isu yang beredar saat ini tentang Mama Banjar ya kita bilang di sini. Secara umum aku menilai ini secara masyarakat umum dan isu yang beredar saat ini sepihak yang mendengar sebelum saat aku duduk di sini seakan-akan memang ini adalah suatu korban kriminalisasi bahkan sangat merugikan para pengusaha. Sebelum aku duduk di sini, saat cuma mendengar berita selintingan yang beredar di masyarakat, setelah mendengar keterangan dari pihak yang berwenang, ternyata seperti ini. Jadi sebagai masyarakat, sebagai konsumen akhir, kita sebagai masyarakat konsumen akhir kan, pemakai, merasa ini tindakan kepolisian, tindakan aparat, kayaknya benar deh, melindungi kami sebagai konsumen terakhir. Karena kalau dibiarkan terus-menerus terjadi nantinya hal yang tidak diinginkan,
mungkin paling tidak diinginkan keracunan sampai mati gitu loh ya. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan ya mati, ya masyarakat, konsumen air, ya kami. Jadi kurasa tidak ada yang salah di hal ini. Tindakan kepolisian tidak ada yang salah. Dan setelah mendengar pun dari hal yang berwenang yang lain, dari dinas UMKM, dari dinas perdagangan, telah dilakukan pembinaan, telah dilakukan sosialisasi. Inilah peraturan yang sebenarnya setiap makanan yang ada kemasan itu harus tercantum komposisi, Pak ya. Kadaluarsa. Bahkan yang paling krusial kadaluarsa. Dan perlu digarisbawahi, UMKM yang perlu dicantum itu tadi seperti Pak Lukman jelaskan, bukan semua harus ada itu. Masa orang jual pisang harus ada kadaluarsa. Jadi masyarakat umum yang menjalankan UMKM atau kita penjual, bahasa gampangnya di masing-masing penjual, jangan khawatir dengan kasus ini. Iya, betul. Jangan pernah khawatir dengan kasus yang terjadi saat ini, isu yang beredar saat ini. Selama pengusaha atau penjual melakukan prosedur yang benar, tidak akan ada masalah. Betul. Masa ikan asin ada tulisannya, ada luasa sampai tanggal sekian, kan tidak mungkin. Masa kue cucur atau di sini tapai gambut ada tulisannya ada luasa, kan tidak mungkin. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Setelah kita simak dari keterangan beliau-beliau yang ada di sini, tidak berwenang, tidak mencegah, tidak menghalangi, bahkan tidak mempersulit kita untuk berusaha untuk melakukan kegiatan usaha mencari nafkah. Bahkan sebaliknya, pihak yang berwenang berusaha melindungi hak-hak kita sebagai konsumen, melindungi dari kerugian-kerugian ke depannya. Untuk masalah celah hukum, mungkin Mbak beli saya lebih kepada yang berwenang. Kami di sini sebagai masyarakat pemerhati cuma menanggapi isu yang beredar saat ini di luar. Artinya kita meluruskan hal ini, isu yang beredar saat ini. Jangan cuma dipandang sebelah pihak. Jangan cuma dipandang dari oh ini yang dirugikan, ini loh yang dirugikan. Tapi cari tahu ke belakang, cari tahu lebih dalam, siapa sih sebenarnya yang dirugikan? Ya kita masyarakat umum. Betul. Inilah tindakan yang setelah mendengar ini, saya jadi saya pribadi jadi, wah ini benar kok, tindakannya sangat benar. Iya, dari sisi kami masyarakat ini benar, sangat melindungi kepada kami. Mungkin itu Pak tanggapan dari kami. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Effendi atas tanggapannya, yang mana Bapak sendiri menilai memang prosedur penegakan hukumnya itu sudah tepat ya, dan ini juga tujuannya untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Dan juga masyarakat nih, teman-teman yang ada penonton sendiri diharapkan untuk kedepannya bisa menilai kasus ini dengan lebih kritis lagi ya. Jadi jangan cuma menilai dari kerugian yang dialami oleh sepihak saja ya. Harus cerdas lah itu. Iya betul. Jadi harus melihat lebih luas lagi apa dampaknya untuk masyarakat secara luas. Nah oke, untuk segmen yang mungkin bisa kita bilang segmen terakhir ya Pak ya. Di sini saya mau menanyakan kepada Pak Sufian dan Pak Rian yang memang ahli di bidang hukumnya ya. Menurut Bapak sekalian, apakah perlu ada revisi atau perubahan kebijakan terkait perlindungan hukum bagi UMKM dan proses penyidikan terhadap UMKM agar lebih mengutamakan pembinaan ketimbang pemidanaan yang diharapkan oleh masyarakat ini? Mungkin dari Varian dulu. Jadi kalau perubahan kebijakan ya, perubahan kebijakan untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dan nasional UMKM. Yang pertama itu ya, kalau kebijakan itu ada penghapusan pidana untuk pelanggaran administratif. Jadi di sini pelanggaran seperti ketidakadaan label kadaluarsa misalkan ya, seharusnya yang mana diatur dalam sanksi administratif atau denda atau pencabutan izin sementara, dan juga pidana. Jadi hal ini sebenarnya sejalan dengan rekomendasi dari Kementerian UMKM untuk mengutamakan
RJ ya Pak ya, restoratif justice ya. Jadi sebenarnya itu perlulah adanya kegiatan itu. Jadi yang kedua juga harmonisasi regulasi sebenarnya, yang mana perlu revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang UMKM untuk membedakan standar perlabelan bagi usaha skala besar ataupun UMKM skala kecil. Jadi misalnya sini UMKM boleh mencantumkan informasi minimal nama produk atau tanggal kadaluarsa dengan format dan sederhana. Misalkan kayak kita beli beli di supermarket misalkan buah gitu kan. Kan buah itu tidak serta-merta kita ke dalam tahu ya. Misalkan saat itu contoh di supermarket A misalkan kita beli situ buah melon. Jadi buah melon itu kan saat dia produksi hari itu ya kita sederhanakan saja. Misalkan di situ di tanggal hari ini tanggal ini dibuat kadaluarsa mungkin 1-2 hari. Ya mungkin label yang sederhana lah mungkinnya seperti itu. Ini tuh Mbak Gaby. Dan bisa ditambahkan sama ahlinya mungkin. Penyidiknya bisa menambahkan ya. Iya, Mbak. Memberikan tanggapannya. Oke. Jadi dalam penerapan undang-undang Mbak ya, jadi penerapan undang-undang itu kami penyidik itu akan sangat teliti. Oh, perkara ini bagaimana ya? Kemudian arahnya kemana penyidikan kami ini? Penerapan undang-undangnya harus penerapan undang-undang apa? Itu akan selalu kami pelajari, kami teliti. Kemudian kami juga pasti akan berkoordinasi ya dengan ahli seperti Pak Lukman. Dari segala sisi ahli itu kami akan diskusi seperti apa sih undang-undang ini. Contoh saja dalam hal ini kami penerapannya undang-undang perlindungan konsumen. Jadi kami merasa undang-undang perlindungan konsumen ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena undang-undang perlindungan konsumen ini melindungi 2 orang. Nah, jadi 2 orang Mbak yang dilindungi seperti yang Pak Kepala Dinas tadi sampaikan. Perlindungan konsumen ini, undang-undang ini melindungi konsumen kita, masyarakat kita selaku pengguna akhir seperti yang disampaikan Pak Effendi tadi. Kemudian juga melindungi para produsen, para UMKM sendiri Mbak. Itu sangat luar biasa Mbak. Tapi kembali lagi ke kesadaran masyarakat kita, pelaku usaha maupun pengguna sendiri, mereka bisa nggak taat terhadap prosedur yang mana mungkin dan berkeyakinan kami karena pemerintah kita sudah sangat intens dan masif melakukan pembinaan, sehingga kalau ada mungkin masih yang tidak tersentuh oleh pembinaan itu secara tatap muka, mungkin mereka secara online ataupun secara daring mereka juga sudah menerima informasi dan pembinaan dari pemerintah kita. Saya rasa mungkin seperti itu. Nah, kemudian terkait antara administrasi dan penegakan hukum yang sifatnya pemidanaan ya seperti yang Mbak sampaikan, itu semua bagian daripada pembinaan. Kami rasa itu bagian daripada pembinaan ya Mas ya. Jadi harapan kami silakan diteliti lagi oleh Dewan yang terhormat, undang-undangnya harus seperti apa. Kalau memang ada tumpang tindih undang-undang, silakan regulasikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Jangan sampai ada masyarakat kita dirugikan dengan tumpang tindihnya undang-undang. Ya, jadi kalau di kami nggak mampu bikin undang-undang. Itu ada hak dan ranahnya. Kami cuma melaksanakan apa perintah undang-undang. Ya Mbak ya. Jadi apa perintah undang-undang itulah yang akan kami jalankan. Jadi kira-kira mungkin itu dari ulun. Kami rasa kami berusaha menempatkan keadilan untuk masyarakat kita. Ya, baik, terima kasih Pak Sufyan dan kalian telah menyampaikan harapannya untuk kebijakan mengenai UMKM ini ke depannya, dan kemudian semoga ini juga bisa
menjadi wawasan baru ya bagi masyarakat dan juga motivasi untuk meningkatkan kesadaran tadi ya tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam UMKM. Nah untuk Pak Lukman dan pasukan dan mungkin balik lagi ya ke Pak Hendra selaku Ketua Aliansi Pemerhati Kalimantan, mungkin yang bisa dijelaskan sebagai salah satu penutup dari sesi ini juga, kira-kira apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan oleh organisasi pengusaha untuk memastikan bahwa UMKM itu lebih siap menghadapi tantangan-tantangan dari regulasi yang berlaku? Mungkin bisa dari Pak Sultan selaku. Ya, saya kira kalau asosiasi pengusaha itu kan umum ya, besar ya. Ke depan mungkin sebaiknya ada asosiasi yang khusus untuk UMKM. Jadi UMKM ini bisa juga dia bikin asosiasi untuk produk-produk yang sejenis. Betul. Nah, di situ dia akan bisa meningkatkan kualitasnya, kualitas produk, dan juga bisa meningkatkan kesadaran terhadap ketaatan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan ke depan kalau UMKM sudah punya asosiasi seperti itu, maka dia bisa memiliki penjamin kualitas. Kenapa? Karena ini arahnya ke daya saing ke depan. Bagaimana produk-produk UMKM di Kalimantan Selatan ini berkualitas dan terjamin kualitasnya oleh tim tadi itu, tim penjaminan mutu produk, sehingga mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Harus ke sana berpikirnya para UMKM ini. Untuk itu maka diperlukan asosiasi. Kalau tidak bisa asosiasi yang sejenis, ya asosiasi yang lebih umum tapi UMKM, khusus UMKM. Jadi mereka memiliki kesamaan karakter dan bisa saling membantu dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih ya Pak atas jawabannya yang sangat insightful nih. Kita dapat ide baru untuk bagi para pelaku UMKM di luar sana, mungkin bisa setelah ini membuat asosiasi ya Pak, baik bagi mereka yang punya spesifikasi yang khusus atau mungkin secara umum yang tentunya ini bisa berdampak baik karena bisa saling meningkatkan kesadaran hukum dan juga kualitas produk ya Pak, karena di situ nanti akan sharing informasi-informasi seperti itu ya yang nantinya juga bisa meningkatkan kualitas dan membawa UMKM kita bisa ke tingkat nasional bahkan internasional. Nah untuk dari Pak Lukman sendiri selaku ahli perlindungan konsumen bagaimana Pak? Harapan ke depannya juga. Harapan kami ke depan Mbak, benar tadi yang seperti yang oleh Pak Kadis bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan sudah melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga UMKM. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk melakukan pembinaan ini, di kami itu ada melakukan pengawasan barang beredar dan jasa Mbak. Jadi kami melakukan pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha. Nah, harapan kami sih dalam kami melakukan selama ini dalam kami melakukan pengawasan barang beredar dan jasa ini ada, tidak semua sih, ada beberapa pelaku usaha yang memang apakah mereka ketidaktahuan mereka atau gimana, mereka kurang kooperatif terhadap kami. Kalau kami datang seolah-olah mereka itu apakah takut atau gimana, padahal kami dalam melakukan pengawasan barang beredar dan jasa itu, kalau misalnya pelaku usaha ini ada produk yang tidak sesuai, kami kasih tahu mereka, ini jangan dijual, ini nggak boleh dijual seperti ini nggak boleh, ini karena ini labelnya nggak lengkap, kemudian ini kode produksinya nggak ada, produsennya nggak lengkap. Itu dilakukan Pak ya? Itu pada saat kami melakukan pengawasan selalu kami komunikasikan dengan pelaku usaha. Nah, cuma ada beberapa pelaku usaha juga yang seolah-olah menganggap ini mereka acuh tak acuh terhadap kehadiran kami, padahal kami kesana itu untuk melakukan pembinaan. Jadi harapan kami sih ke depan kesadaran para pelaku usaha, kalau
kami datang dari Dinas Perdagangan datang ke tempat pelaku usaha untuk melakukan pengawasan terhadap mereka, ya mohonlah kooperatif sama kami gitu. Nah, jadi ini untuk kepentingan mereka juga dan juga untuk perlindungan konsumen juga. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak atas tanggapan dan harapan yang telah diberikan, di mana semoga para pelaku usaha di luar sana bisa lebih kooperatif lagi ketika ada kegiatan pengawasan tadi ya Pak. Ya. Itu bukan untuk menekan mereka sebenarnya. Bukan untuk mereka. Kalaupun mereka ada Untuk melindungi. produk mereka tidak sesuai dengan ketentuan, kita betulkan. Sanksi dari kami yang terberat itu paling kami hanya memberikan surat teguran sama Itu mereka. berarti bentuk pembinaan itu. Iya, itu bentuk pembinaan dari kami seperti itu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Iya, tidak perlu ditakutkan. Jadi mereka kami pada akhirnya bilang ini jangan dipajang nih di sini nih, dikembalikan aja ke produsen atau distributor barang tersebut supaya mereka tidak kena sanksi hukum dari aparat berwajib untuk mencegah gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, terakhir dari Pak Hendra selaku Ketua Aliansi Pemerhati Kalimantan mungkin bisa membagikan harapannya kepada teman-teman yang menonton, khususnya mewakili masyarakat. Untuk harapannya untuk pelaku usaha dan pelaku UKM, ikutilah peraturan dan perundang-undangan kan, sama bisa berkoordinasi sama pihak-pihak terkait agar tidak meraup keuntungan yang jual habis lah gitu lah. Bisa ditambahkan? Oke. Sedikit menambahkan karena sampai dari Pak Hendra sama dari beliau-beliau berwenang. Di sini aku mendengar dari penyampaian beliau-beliau di sini, pemerintah atau yang berwenang sudah berusaha membina, mengarahkan kepada para penjual, pada kebilangan penjual, lebih taat kepada peraturan yang berlaku, yang mana itu untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Jadi harapan kami sebagai masyarakat pada umumnya, setiap ada tindakan atau kegiatan dari pihak yang berwenang seperti yang beliau sampaikan, jangan berpikiran bahwa pengawas datang buat mencari kesalahan. Pengawas datang buat membenarkan apa yang salah dan memberikan yang lebih baik kepada konsumen. Dan kami sangat mendukung hal ini karena kami konsumen itu berharap diberikan yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua pengusaha kecil ke bawah bahkan ke atas, jangan menghindar, jangan takut. Para petugas bukan mencari kesalahan, tapi berusaha meminimais kesalahan, membenarkan yang salah untuk kebaikan masyarakat umum, kebaikan konsumen akhir, kepada kita semua, bahkan kepada masyarakat umum. Mungkin itu ulun sampaikan. Oke, terima kasih ya Pak. Jadi diharapkan juga bagi masyarakat ada perubahan masyarakat pola pikir ya Pak, bahwa pengawasan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum ini bukan semata-mata untuk menekan tadi, tapi memang justru untuk melindungi mereka sendiri ya, bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan, tapi justru untuk menginformasikan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Nah teman-teman, ini tadi tanggapan yang disampaikan oleh Pak Hendra dan Pak Efek itu sudah menjadi penutup dari sesi podcast kita pada kali ini, dan hari ini kita sudah mendapatkan banyak wawasan dan perspektif yang sangat-sangat luar biasa ya. Kita hari ini belajar bagaimana sih regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Boleh saya sedikit penutupan? Oke, boleh Pak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat kami, masyarakat luas, yaitu masyarakat konsumen, UMKM, produsen, dan lainnya. Kami sampaikan bahwa kami di Treskrimsus Polda Kalsel tidak ada melakukan kriminalisasi terhadap para UMKM. Jadi kami melakukan penegakan hukum ini terkait Mamahas Banjar tidak lain dan tidak bukan adalah tujuannya untuk memberikan keadilan, memberikan keamanan, memberikan kenyamanan kepada masyarakat luas, artinya masyarakat konsumen dan pengusaha sendiri, agar tidak membahayakan maupun tidak berdampak lain kepada masyarakat kita. Jadi sedikit kami sampaikan tidak ada kriminalisasi. Seandainya nih Mbak, ini hari Jumat ya, kalau boleh kami penyidik disumpah
Bersumpah demi Allah, kami tidak ada kriminalisasi terhadap UMKM terkhusus Mama Has Banjar. Dan satu Mbak ya, proses ini sekarang berada di ranah pengadilan, sedang berproses di persidangan. Kami harap ambil manfaat dan kepentingan daripada viral ini. Ya, jadi jangan dipolitisasi. Minta tolong itu. Biarkan pengadilan memberikan bisa memberi independen dalam melakukan persidangan ini. Jadi minta tolong sekali lagi jangan dipolitisasi, dan masyarakat kami silakan lanjut berusaha. Jangan merasa tertekan, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, sampai hari ini belum atau tidak ada masyarakat yang melapor bahwa mereka terganggu dengan perkara ini. Kira-kira mungkin itu aja dari ulun. Terima kasih dan mohon maaf kepada masyarakat luas dengan adanya perkara ini. Mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran bagi kami, pembelajaran bagi seluruh masyarakat kami. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, itu juga terima kasih telah memberikan penegasan kembali ya tentang kasus yang berlaku ini, dan kita harap karena tadi seperti yang Bapak bilang kasus ini sedang diproses di pengadilan. Hormati pengadilan. Ya, kita menghormati proses yang dilakukan oleh pengadilan, dan semoga tidak ada intervensi dari eksternal yang mencoba untuk mempolitisasi ya. Jangan dipolitisasi ya. Kita biarkan pengadilan menjalankan prosedurnya secara independen. Betul. Sebagaimana yang berlaku juga dalam undang-undang kekuasaan kehakiman ya, bahwa salah satu sifat dari pengadilan itu adalah ya kita independen gitu ya. Betul. Merdeka gitu, tidak ada intervensi dari luar. Oke, dengan demikian berakhirlah sesi podcast kita bersama narasumber kita yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Lukman Simanjuntak selaku petugas pengawas barang beredar dan ahli bidang perlindungan konsumen, kemudian Bapak Sultan selaku Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian ada Pak Sufian Nur selaku penyidik dari Polda Kalsel, ada Pak Hendra juga dan Pak Effendi dari Aliansi Pemerhati Kalimantan, dan tentunya di sini juga tadi telah hadir Bapak Aryan selaku pengamat hukum. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Semoga diskusi ini bisa menjadi bahan refleksi bagi semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun pelaku usaha, dan tentunya masyarakat, agar kita bisa sama-sama menciptakan dan menerapkan regulasi yang lebih adil dan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan positif tentunya. Saya Gabriela Trisna Tambayong selaku host, mohon kami undur diri. Kepada masyarakat semua, mari kita tetap kritis, tetap cerdas, dan jangan lupa pantau terus program klinik hukum untuk pembahasan isu-isu hukum terkini lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.